Pernahkah Anda merasa sudah berbuat baik, tetapi justru dimanfaatkan? Sudah tulus, tetapi dianggap lemah? Sudah sabar, tetapi malah diremehkan? Inilah paradoks yang sering terjadi dalam kehidupan sosial. Orang yang baik sering disalahartikan sebagai orang yang mudah dikendalikan. Banyak orang mengira bahwa menjadi stoik berarti menjadi pasif, terlalu menerima, atau membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Padahal, jika kita menelusuri ajaran para filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, kita akan menemukan satu prinsip yang sangat jelas. Stoik bukan berarti lemah. Stoik berarti sadar. Dan kesadaran adalah kekuatan terbesar yang membuat seseorang tidak mudah dipermainkan. Video ini akan membahas 13 cara stoik agar Anda tetap cerdas tanpa menjadi naif. Bukan menjadi keras, bukan menjadi sinis, tetapi menjadi kuat secara mental, tajam dalam membaca situasi, dan tegas tanpa kehilangan ketenangan. Mari kita mulai dari fondasi yang paling penting. Cara pertama, bedakan antara kebaikan dan kebodohan. Salah satu kesalahan terbesar dalam kehidupan sosial adalah mencampur adukan kebaikan dengan kebodohan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan adalah kebijaksanaan dalam tindakan. Artinya, setiap tindakan baik harus didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan sekedar dorongan emosional. Banyak orang berkata, "Saya hanya ingin membantu," namun mereka tidak pernah bertanya, apakah bantuan ini memperkuat orang tersebut atau justru membuatnya terus bergantung? Epictetus pernah mengingatkan bahwa kita harus menggunakan akal sebelum bereaksi. Jika seseorang terus-menerus meminta bantuan, tetapi tidak pernah berusaha memperbaiki dirinya, maka masalahnya bukan pada kebutuhan, melainkan pada pola. Orang naif melihat permintaan. Orang stoik melihat pola. Perbedaan ini sangat penting. Bayangkan Anda memiliki rekan kerja yang selalu lupa mengerjakan tugasnya dan meminta Anda menggantikannya. Awalnya Anda membantu karena ingin menjadi tim yang solid, tetapi lama-kelamaan ia mengandalkan Anda sepenuhnya. Jika Anda terus membantu tanpa batas, Anda bukan sedang berbuat baik, Anda sedang memperkuat ketidakbertanggungjawabannya. Stoikisme menuntut keberanian untuk berkata cukup. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa seseorang harus bertindak sesuai dengan kodrat rasionalnya. Kodrat rasional berarti bertindak dengan pertimbangan jangka panjang, bukan sekedar menjaga perasaan sesaat. Menjadi baik itu penting, tetapi menjadi bijak itu wajib. Orang yang cerdas tanpa naif memahami 3 hal. Tidak semua orang yang terlihat membutuhkan benar-benar ingin berubah. Tidak semua masalah orang lain adalah tanggung jawab Anda. Tidak semua kebaikan harus diberikan tanpa batas. Ketika Anda mulai menetapkan batas, sebagian orang akan menyebut Anda berubah. Sebenarnya Anda tidak berubah, Anda hanya mulai sadar. Dan kesadaran itulah yang membuat manipulasi berhenti. Karena manipulasi hanya berhasil pada orang yang tidak sadar bahwa dirinya sedang digunakan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi curiga terhadap semua orang, tetapi ia mengajarkan kewaspadaan rasional. Ada perbedaan besar antara hati yang terbuka dan pikiran yang kosong. Hati boleh terbuka, tetapi pikiran harus tetap tajam. Jika Anda tidak belajar membedakan antara kebaikan dan kebodohan, Anda akan terus mengulang pola yang sama, memberi tanpa batas, kecewa, lalu menyalahkan orang lain. Padahal, dalam stoikisme, tanggung jawab pertama adalah pada diri sendiri. Anda bertanggung jawab atas keputusan Anda, dan keputusan untuk terus dimanfaatkan adalah keputusan yang harus dihentikan. Inilah langkah pertama untuk berhenti dipermainkan. Belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Karena kebaikan yang sejati tidak pernah menuntut Anda mengorbankan harga diri. Cara kedua, kuasai diri sebelum menghadapi orang lain. Salah satu alasan utama seseorang mudah dipermainkan bukan karena ia kurang cerdas, tetapi karena ia belum menguasai dirinya sendiri. Orang yang tidak stabil secara emosi sangat mudah ditekan, diprovokasi, atau dimanipulasi.
Sedikit pujian bisa membuatnya luluh. Sedikit kritik bisa membuatnya runtuh. Dan disinilah manipulasi bekerja. Stoikisme berdiri di atas satu fondasi utama, pengendalian diri. Filsuf seperti Epictetus menekankan dikotomi kendali, membedakan apa yang berada dalam kuasa kita dan apa yang tidak. Emosi awal mungkin muncul secara otomatis, tetapi respons terhadap emosi itu sepenuhnya berada dalam kendali kita. Orang yang belum menguasai dirinya biasanya bereaksi, bukan merespons. Reaksi lahir dari dorongan spontan. Respons lahir dari kesadaran. Manipulasi sangat bergantung pada reaksi emosional. Seseorang mungkin memancing amarah Anda agar Anda terlihat buruk di depan orang lain. Atau ia memancing rasa bersalah Anda agar Anda mengalah. Jika Anda terpancing, ia menang. Namun jika Anda tenang, ia kehilangan senjata. Seneca pernah menulis bahwa kemarahan adalah bentuk kegilaan sementara. Dalam kondisi marah, rasio melemah, dan ketika rasio melemah, penilaian menjadi kabur. Itulah saat paling rentan untuk dipermainkan. Menguasai diri bukan berarti mematikan emosi. Stoikisme tidak mengajarkan mati rasa. Ia mengajarkan kejernihan. Bayangkan Anda berada dalam percakapan sulit. Seseorang menyudutkan Anda dengan nada tinggi. Jika Anda ikut meninggikan suara, percakapan berubah menjadi pertarungan ego. Namun jika Anda diam sejenak, menarik nafas, dan menjawab dengan tenang, dinamika langsung berubah. Ketika Anda tenang, Anda memegang kendali. Marcus Aurelius dalam Meditations sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa gangguan datang bukan dari peristiwa, tetapi dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Artinya, orang lain tidak memiliki kuasa penuh atas pikiran Anda, kecuali Anda memberikannya. Orang yang mudah dipermainkan biasanya memiliki pemicu yang belum ia sadari. Takut ditolak, takut dianggap buruk, takut kehilangan, terlalu haus validasi. Manipulator membaca ketakutan seperti pemburu membaca jejak. Jika Anda ingin berhenti dipermainkan, Anda harus mengenal diri sendiri lebih dalam daripada orang lain mengenal Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang paling membuat saya tersinggung? Pujian seperti apa yang membuat saya langsung luluh? Situasi apa yang membuat saya merasa tidak berdaya? Jawaban dari pertanyaan ini adalah peta kelemahan Anda, dan orang Stoik tidak menolak kelemahan, ia mempelajarinya. Penguasaan diri dibangun melalui latihan harian, menunda respons ketika emosi muncul, mengamati pikiran sebelum mempercayainya, membiasakan jeda sebelum berbicara, melatih ketenangan dalam tekanan kecil agar siap menghadapi tekanan besar. Ketenangan bukan bawaan lahir, ia hasil latihan. Ketika Anda stabil secara batin, manipulasi kehilangan daya tariknya. Karena manipulasi membutuhkan celah emosional, dan celah itu tertutup oleh kesadaran. Ada satu prinsip sederhana namun kuat. Orang yang tidak bisa dikendalikan emosinya akan dikendalikan oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang menguasai dirinya tidak mudah diarahkan oleh tekanan eksternal. Ini bukan tentang menjadi dingin, ini tentang menjadi kokoh. Kokoh bukan berarti keras. Kokoh berarti tidak mudah goyah. Dan ketika Anda tidak mudah goyah, orang akan berpikir dua kali sebelum mencoba mempermainkan Anda. Karena mereka tahu, Anda tidak bereaksi berlebihan, Anda tidak mudah tersinggung, Anda tidak mudah dipuji lalu dimanfaatkan. Anda tenang, dan ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling tidak bisa diprediksi. Cara ketiga, jangan mengungkapkan semua isi pikiran Anda. Salah satu kesalahan terbesar orang yang naif adalah menganggap keterbukaan total sebagai tanda kejujuran dan kedewasaan. Mereka merasa semakin transparan, semakin dipercaya. Padahal dalam kenyataan sosial, informasi adalah kekuatan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi tertutup secara tidak sehat,
tetapi mengajarkan kebijaksanaan dalam berbicara. Filsuf seperti Epictetus berulang kali menasehati murid-muridnya agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia bahkan menekankan bahwa kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, agar kita belajar mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Mengapa ini penting? Karena orang yang terlalu cepat membuka diri tanpa seleksi seringkali memberikan peta kepada orang lain tentang cara melukai atau mengendalikannya. Ketika Anda menceritakan semua ketakutan Anda kepada orang yang belum tentu matang secara moral, Anda sebenarnya sedang menyerahkan titik lemah Anda. Ketika Anda membagikan semua rencana Anda kepada orang yang belum tentu tulus, Anda membuka ruang bagi sabotase. Bukan semua orang berniat jahat, tetapi tidak semua orang mampu menjaga informasi dengan bijak. Orang yang cerdas tanpa naif memahami satu prinsip sederhana. Tidak semua pikiran harus diucapkan. Tidak semua rencana harus diumumkan. Tidak semua emosi harus ditunjukkan. Seneca pernah menulis bahwa orang bijak menjaga pikirannya seperti harta berharga. Ia tidak membuangnya sembarangan di tempat umum. Banyak manipulasi terjadi bukan karena orang lain sangat cerdik, tetapi karena kita terlalu terbuka tanpa batas. Bayangkan dalam lingkungan kerja, Anda mengeluh tentang atasan kepada rekan yang belum tentu setia. Keluhan itu bisa kembali kepada atasan dalam bentuk yang sudah dipelintir. Atau Anda mengungkapkan keraguan Anda terhadap suatu proyek dan seseorang menggunakan keraguan itu untuk menyingkirkan Anda dari posisi penting. Informasi yang Anda berikan hari ini bisa menjadi senjata bagi orang lain di masa depan. Stoikisme menekankan pengendalian ucapan sebagai bagian dari pengendalian diri. Dalam Meditations, Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya untuk berbicara seperlunya, jelas dan tanpa emosi berlebihan. Orang yang terlalu banyak berbicara seringkali kehilangan kendali atas narasinya sendiri. Sebaliknya, orang yang selektif dalam berbicara menciptakan ruang misteri dan wibawa. Ia tidak mudah ditebak. Dan orang yang tidak mudah ditebak, tidak mudah dimanipulasi. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak bersosialisasi. Ini tentang disiplin komunikasi. Tanyakan pada diri Anda sebelum berbicara. Apakah ini perlu? Apakah ini akan memperkuat posisi saya atau justru melemahkan? Apakah orang ini layak menerima informasi ini? Banyak orang berbicara untuk mendapatkan validasi. Mereka merasa didengar ketika menceritakan segalanya. Namun validasi yang diperoleh dengan mengorbankan batas diri sering berujung penyesalan. Ada perbedaan besar antara jujur dan polos. Jujur berarti berkata benar ketika memang perlu. Polos berarti berkata semuanya tanpa pertimbangan. Orang Stoik memahami bahwa keheningan seringkali lebih kuat daripada argumentasi panjang. Ketika Anda tidak langsung bereaksi, tidak langsung menjelaskan diri, tidak langsung membela diri secara emosional, Anda mengendalikan tempo interaksi. Dan dalam setiap permainan sosial, siapa yang mengendalikan tempo, ia yang memegang kuasa. Manipulator biasanya menggali informasi dengan cara halus, pertanyaan santai, obrolan ringan, pura-pura peduli. Tujuannya sederhana, membaca pola pikir Anda. Jika Anda membiasakan diri untuk tidak selalu menjawab secara lengkap, untuk menyimpan sebagian pikiran Anda menciptakan batas psikologis yang sehat. Batas bukanlah tembok kebencian. Batas adalah pagar kebijaksanaan. Orang yang tahu kapan harus diam akan lebih dihormati daripada orang yang selalu ingin menjelaskan segalanya. Dan ketika Anda mulai berbicara seperlunya, orang akan menyadari bahwa Anda bukan pribadi yang mudah dibaca atau dikendalikan. Karena Anda tidak memberikan seluruh peta diri Anda. Anda hanya membagikan apa yang perlu. Cara keempat, berhenti mencari persetujuan semua orang. Salah satu alasan paling kuat mengapa seseorang mudah dipermainkan adalah kebutuhan untuk disukai. Kebutuhan ini seringkali begitu halus sehingga tidak disadari. Ia menyamar sebagai keramaan, empati, atau keinginan menjaga hubungan. Namun di balik itu, tersembunyi rasa takut. Takut ditolak,
takut dianggap buruk, takut kehilangan penerimaan. Dalam kerangka stoikisme, kebutuhan berlebihan akan persetujuan adalah bentuk ketergantungan emosional, dan ketergantungan selalu membuka celah manipulasi. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas opini orang lain. Reputasi, pujian, dan kritik berada di luar kuasa kita. Jika kita menggantungkan harga diri pada sesuatu yang tidak kita kendalikan, maka kita sedang menyerahkan stabilitas batin kepada dunia luar. Orang yang haus persetujuan akan melakukan banyak kompromi yang merugikan dirinya sendiri. Ia akan berkata ya ketika ingin berkata tidak. Ia akan tertawa ketika sebenarnya tersinggung. Ia akan menerima perlakuan tidak adil demi menjaga citra sebagai orang baik. Manipulator memahami pola ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa orang yang takut kehilangan penerimaan akan mudah ditekan dengan kalimat seperti, "Kalau kamu teman yang baik, kamu pasti mau membantu. Masa kamu tega menolak? Kamu berubah sekarang." Kalimat-kalimat seperti ini bekerja efektif pada orang yang identitasnya bergantung pada pengakuan sosial. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh opini publik, melainkan oleh integritas pribadi. Seneca pernah menulis bahwa seseorang yang mengejar tepuk tangan akan menjadi budak para penonton. Selama Anda membutuhkan persetujuan, Anda tidak sepenuhnya bebas. Kebebasan sejati dimulai ketika Anda menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai Anda, dan itu tidak apa-apa. Orang yang berhenti mengejar persetujuan menjadi lebih sulit dimanipulasi, karena ia tidak lagi takut kehilangan citra. Ia berani tidak populer demi menjaga prinsip. Marcus Aurelius dalam refleksi pribadinya berulang kali mengingatkan bahwa hidup terlalu singkat untuk menghabiskan energi memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Fokus utama adalah menjalankan kewajiban moral dan rasional dengan baik. Bayangkan dalam situasi kerja, atasan memberikan tugas tambahan yang sebenarnya bukan tanggung jawab Anda. Jika Anda selalu ingin terlihat kooperatif, Anda mungkin langsung menerima. Lama-kelamaan, beban Anda bertambah tanpa apresiasi yang sepadan. Namun ketika Anda mulai menetapkan batas dengan tenang dan profesional, sebagian orang mungkin tidak menyukai Anda, tetapi mereka juga mulai menghormati Anda. Karena orang menghormati mereka yang memiliki batas. Berhenti mencari persetujuan bukan berarti menjadi arogan atau tidak peduli. Ini berarti menyadari bahwa Anda tidak bisa mengendalikan persepsi orang lain. Anda hanya bisa mengendalikan tindakan dan sikap Anda sendiri. Ada 3 langkah stoik untuk menghentikan ketergantungan pada persetujuan. Pertama, sadari bahwa opini orang lain bersifat sementara. Hari ini mereka memuji, besok mereka mengkritik. Jika identitas Anda mengikuti fluktuasi itu, Anda akan terus goyah. Kedua, tanyakan pada diri Anda sebelum mengambil keputusan. Apakah saya melakukan ini karena ini benar, atau karena saya takut tidak disukai? Ketiga, latih diri menerima ketidaknyamanan sosial kecil. Katakan tidak dengan sopan. Biarkan ada jeda canggung, rasakan bahwa dunia tidak runtuh ketika Anda tidak menyenangkan semua orang. Orang yang mampu menahan ketidaknyamanan sesaat akan terhindar dari penderitaan jangka panjang. Naif adalah ketika Anda berpikir semua orang harus senang dengan Anda. Cerdas adalah ketika Anda tahu bahwa prinsip lebih penting daripada popularitas. Saat Anda tidak lagi menggantungkan harga diri pada persetujuan, manipulasi kehilangan pengaruhnya. Ancaman penolakan tidak lagi efektif. Tekanan sosial tidak lagi mematahkan keputusan Anda. Anda menjadi tenang karena berdiri di atas nilai, bukan opini. Dan ketika seseorang mencoba memainkan kartu rasa bersalah atau penolakan, Anda bisa tersenyum dalam hati. Karena Anda tahu, harga diri Anda tidak berada di tangan mereka. Cara kelima, kenali pola, bukan sekadar perilaku. Banyak orang tertipu bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka hanya melihat kejadian secara terpisah. Mereka menilai perilaku berdasarkan momen,
bukan berdasarkan pola. Stoikisme melatih kita untuk melihat gambaran besar. Seseorang mungkin sekali waktu lupa janji. Itu manusiawi. Seseorang mungkin sekali waktu berkata kasar karena sedang tertekan. Itu bisa dimaklumi. Namun jika keterlambatan, kelalaian, atau sikap manipulatif terjadi berulang kali dengan pola yang konsisten, itu bukan lagi kesalahan sesaat. Itu karakter. Orang yang naif memberi terlalu banyak pengecualian. Orang yang stoik mengamati konsistensi. Epictetus mengingatkan bahwa kita harus menilai sesuatu berdasarkan bukti nyata, bukan berdasarkan harapan. Harapan sering membuat kita menutup mata terhadap fakta yang sebenarnya sudah jelas. Manipulator sering bekerja dalam siklus yang sangat halus. Mereka jarang menunjukkan niat buruk secara langsung. Mereka bermain dalam siklus. Mendekat, memanfaatkan, menjauh, kembali dengan permintaan baru. Jika Anda hanya melihat satu fase, Anda mungkin tertipu. Tetapi jika Anda melihat keseluruhan siklus, Anda akan mengenali desainnya. Seneca pernah menulis bahwa orang bijak belajar dari pengamatan, bukan dari ilusi. Artinya, kita harus membangun penilaian berdasarkan realitas yang terulang, bukan janji yang manis. Contoh sederhana, ada teman yang hanya menghubungi Anda ketika membutuhkan bantuan. Ketika Anda membutuhkan dukungan, ia menghilang. Jika ini terjadi sekali, mungkin kebetulan. Jika terjadi 5 kali, itu pola. Pola tidak pernah berbohong. Kita yang sering memilih untuk tidak melihatnya. Mengapa kita menutup mata terhadap pola? Karena kita berharap orang berubah. Karena kita tidak ingin kehilangan hubungan. Karena kita sudah berinvestasi terlalu banyak secara emosional. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan lebih penting daripada kenyamanan emosional. Marcus Aurelius dalam refleksinya sering mengingatkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengulangi sifatnya. Jika seseorang menunjukkan karakter tertentu berulang kali, kemungkinan besar itulah wataknya. Bukan berarti orang tidak bisa berubah, tetapi perubahan tidak dibuktikan oleh kata-kata, dibuktikan oleh pola baru yang konsisten. Orang yang cerdas tanpa naif memiliki kebiasaan mengamati dengan tenang. Ia tidak langsung menghakimi, tetapi juga tidak mengabaikan sinyal. Ia memperhatikan, apakah janji ditepati? Apakah tindakan selaras dengan kata-kata? Apakah rasa hormat konsisten atau hanya muncul ketika ada kepentingan? Manipulator sering hidup dari kontradiksi antara ucapan dan tindakan. Mereka mengatakan peduli, tetapi hanya hadir saat butuh. Mereka mengatakan menghargai, tetapi mengulang perilaku merendahkan. Jika Anda hanya mendengar kata-kata, Anda akan tersentuh. Jika Anda melihat pola, Anda akan tersadar. Stoikisme melatih kita untuk menjadi pengamat sebelum menjadi reaktor. Ada kekuatan besar dalam mengamati tanpa terburu-buru merespons. Ketika Anda diam dan melihat pola terbentuk, Anda memperoleh kejelasan yang tidak dimiliki oleh orang yang bertindak berdasarkan emosi. Orang yang memahami pola tidak mudah dikejutkan. Ia sudah melihat arah pergerakan sejak awal. Dan ketika pola manipulatif kembali muncul, ia tidak lagi terjebak dalam siklus yang sama. Ia tidak marah berlebihan. Ia tidak drama. Ia hanya menyesuaikan jarak. Karena dalam stoikisme, Anda tidak bisa mengendalikan karakter orang lain, tetapi Anda bisa mengendalikan seberapa dekat Anda membiarkan mereka mempengaruhi hidup Anda. Naif adalah berharap pada janji yang indah. Cerdas adalah percaya pada konsistensi tindakan. Ketika Anda mulai membaca pola, Anda akan menyadari bahwa banyak kejadian yang dulu terasa misterius sebenarnya sangat bisa diprediksi. Dan orang yang mampu memprediksi pola akan sangat sulit dipermainkan. Karena ia tidak lagi bereaksi terhadap kejutan, ia sudah melihat peta permainan sebelum permainan dimulai. Cara keenam, jangan terburu-buru bereaksi. Salah satu kesalahan paling umum yang membuat seseorang mudah dipermainkan adalah kebiasaan bereaksi terlalu cepat. Dalam dunia sosial, kecepatan reaksi seringkali menjadi kelemahan, bukan keunggulan. Stoikisme mengajarkan satu kekuatan yang sangat sederhana namun revolusioner. Jeda.
Di antara rangsangan dan respons, ada ruang. Dan di ruang itulah kebebasan Anda berada. Epictetus mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Ketika sesuatu terjadi, kritik, tuduhan, provokasi, yang langsung muncul adalah interpretasi. Jika interpretasi itu tidak diuji, ia berubah menjadi reaksi emosional. Manipulator sangat memahami hal ini. Mereka sering menggunakan taktik mendesak, memancing emosi, atau menciptakan tekanan waktu. Tujuannya satu, membuat Anda bereaksi sebelum berpikir. Kalimat seperti, "Jawab sekarang juga." Kalau kamu tidak setuju sekarang, berarti kamu tidak peduli. Kamu harus memutuskan hari ini. Tekanan semacam ini mematikan refleksi rasional. Dan ketika refleksi mati, keputusan menjadi impulsif. Orang yang terburu-buru bereaksi sering menyesal setelahnya. Stoikisme melatih ketenangan di tengah provokasi. Seneca dalam tulisannya tentang kemarahan menjelaskan bahwa kemarahan bukanlah kekuatan, melainkan bentuk kehilangan kendali. Ia menyarankan untuk menunda respons sampai pikiran kembali jernih. Menunda bukan berarti lemah. Menunda adalah strategi. Bayangkan seseorang menuduh Anda secara tidak adil di depan umum. Reaksi spontan mungkin membela diri dengan nada tinggi. Tetapi respons stoik adalah diam sejenak, menilai situasi, dan memilih kata secara terukur. Keheningan sesaat seringkali lebih mengguncangkan daripada bantahan panjang. Marcus Aurelius berulang kali menasihati dirinya untuk tidak terseret oleh opini sesaat. Ia menyadari bahwa banyak konflik muncul karena manusia terlalu cepat menganggap sesuatu sebagai ancaman terhadap ego. Orang yang tidak mudah bereaksi menciptakan aura stabilitas. Ia tidak bisa dipancing dengan hinaan kecil. Ia tidak bisa didorong mengambil keputusan gegabah. Manipulator kehilangan daya ketika targetnya tidak terpancing. Mengapa reaksi cepat berbahaya? Karena reaksi biasanya didorong oleh ego yang tersinggung, ketakutan kehilangan, dorongan membuktikan diri, rasa ingin membalas. Semua itu adalah celah. Sebaliknya, ketika Anda membiasakan diri untuk berkata, "Saya akan pikirkan dulu," atau "Kita bahas nanti ketika suasana lebih tenang," Anda sedang mengambil kembali kendali. Dalam stoikisme, kendali atas diri adalah kekuasaan tertinggi, bukan menguasai orang lain, tetapi menguasai respon sendiri. Ada latihan sederhana namun kuat. Ketika menerima pesan yang memancing emosi, jangan langsung membalas. Ketika mendengar kritik tajam, tarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara. Ketika diberi tawaran yang terlalu mendesak, beri waktu untuk berpikir. Waktu adalah sekutu rasionalitas. Orang yang terburu-buru sering menukar ketenangan jangka panjang dengan kepuasan sesaat. Mereka merasa lega setelah meluapkan emosi, tetapi dampaknya merusak hubungan atau reputasi. Stoikisme tidak melarang emosi, ia mengajarkan disiplin terhadap emosi. Naif adalah ketika Anda mengira setiap provokasi harus dijawab. Cerdas adalah ketika Anda memilih mana yang layak direspons dan mana yang layak diabaikan. Ketika Anda tidak lagi bereaksi secara otomatis, Anda menjadi tidak dapat diprediksi. Dan dalam dinamika manipulatif, ketidakpastian adalah perlindungan. Karena orang yang mencoba mempermainkan Anda tidak lagi bisa menekan tombol emosi dan mengendalikan respons Anda. Anda tidak lagi bergerak sesuai skenario mereka. Anda bergerak sesuai prinsip Anda. Dan itulah titik di mana permainan berhenti. Cara ketujuh, tegas tanpa emosi berlebihan. Salah satu alasan seseorang terus dipermainkan adalah karena ia tidak pernah benar-benar menunjukkan batasnya. Ia mungkin merasa terganggu, tersinggung, atau dirugikan. Tetapi ia memilih diam demi menjaga suasana. Ia menekan perasaan, berharap orang lain mengerti sendiri. Namun kenyataannya, tanpa batas yang jelas, orang lain hanya melihat ruang yang bisa dimanfaatkan. Stoikisme tidak mengajarkan agresivitas, tetapi ia juga tidak mengajarkan kepasifan. Epictetus menekankan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan nilai rasional kita. Jika sesuatu bertentangan dengan prinsip keadilan atau martabat diri,
kita memiliki kewajiban moral untuk menyatakannya. Masalahnya, banyak orang mengira ketegasan harus disertai ledakan emosi. Mereka berpikir bahwa agar didengar, mereka harus marah. Padahal kemarahan justru melemahkan pesan. Ketika Anda berbicara dalam keadaan emosional, fokus orang bukan lagi pada isi pesan, melainkan pada cara Anda menyampaikannya. Sebaliknya, ketegasan yang tenang memiliki daya tekan yang jauh lebih kuat. Seneca menjelaskan bahwa orang bijak tidak kehilangan kendali saat menegakkan batas. Ia berbicara dengan jelas, singkat, dan tanpa kebencian. Karena tujuan ketegasan bukan untuk melukai, melainkan untuk meluruskan. Bayangkan seseorang terus meminta bantuan di luar batas wajar. Respons emosional mungkin berupa keluhan panjang atau sindiran. Namun respons stoik adalah kalimat sederhana. Saya tidak bisa membantu untuk hal ini. Aturan ini tidak bisa saya kompromikan. Saya menghargai permintaan Anda, tetapi saya memilih tidak terlibat. Tanpa nada tinggi, tanpa pembelaan panjang, tanpa permusuhan. Orang sering terkejut ketika menghadapi ketegasan yang tenang, karena mereka terbiasa melihat dua ekstrim, tunduk atau meledak. Ketika Anda tidak melakukan keduanya, Anda menciptakan posisi yang stabil. Marcus Aurelius dalam refleksinya mengingatkan bahwa kita harus tetap adil, bahkan ketika diperlakukan tidak adil. Artinya, kita menegakkan batas tanpa kehilangan karakter. Ketegasan yang sehat memiliki 3 ciri. Pertama, jelas, tidak ambigu, tidak setengah-setengah. Kedua, konsisten, tidak berubah-ubah tergantung tekanan. Ketiga, bebas dari kebencian pribadi. Manipulator sering menguji batas secara bertahap, sedikit demi sedikit. Jika Anda tidak tegas di awal, mereka akan terus memperluas ruang pengaruhnya. Ingatlah, batas yang tidak ditegakkan adalah batas yang tidak ada. Mengapa banyak orang kesulitan bersikap tegas? Karena mereka takut dianggap kasar, takut merusak hubungan, takut disalahpahami. Namun dalam kenyataan sosial, orang lebih menghormati batas yang jelas daripada keramahan yang samar. Naif adalah berharap orang lain otomatis menghormati Anda tanpa Anda pernah menyatakan batas. Cerdas adalah memahami bahwa rasa hormat tumbuh dari kejelasan posisi. Ketika Anda menegakkan batas dengan tenang, Anda menunjukkan dua hal sekaligus. Anda tidak agresif, tetapi Anda juga tidak bisa ditekan. Ketenangan memberi wibawa, ketegasan memberi struktur. Gabungan keduanya menciptakan karakter yang sulit dimanipulasi. Dan ada satu hal penting, Anda tidak perlu menjelaskan batas Anda berulang kali. Sekali disampaikan dengan jelas dan konsisten, orang akan belajar menyesuaikan diri. Jika mereka tetap melanggar, maka respons berikutnya bukan lagi penjelasan, melainkan penyesuaian jarak. Karena dalam stoikisme, Anda tidak mengontrol perilaku orang lain, Anda mengontrol respons dan kedekatan Anda terhadap mereka. Orang yang tegas tanpa emosi berlebihan menciptakan aura stabilitas. Ia tidak menakutkan, ia tidak kasar, tetapi jelas bahwa ia tidak bisa dipermainkan. Dan pada titik ini, permainan mulai kehilangan daya tariknya bagi siapapun yang mencoba mengendalikan Anda. Cara ke-8. Jangan takut kehilangan orang yang tidak menghargai Anda. Salah satu alasan terdalam seseorang terus dipermainkan adalah ketakutan kehilangan. Kehilangan relasi, kehilangan status sosial, kehilangan kenyamanan, atau bahkan kehilangan ilusi tentang seseorang yang selama ini ia pertahankan. Ketakutan ini membuat seseorang bertahan dalam pola yang merugikan. Ia tahu dirinya dimanfaatkan, tetapi ia berkata dalam hati, setidaknya saya masih memiliki hubungan ini. Ia tahu dirinya tidak dihargai, tetapi ia berpikir, daripada sendirian. Stoikisme memandang ketergantungan semacam ini sebagai sumber penderitaan. Epictetus menekankan bahwa kita harus siap kehilangan apapun yang berada di luar kendali kita. Hubungan, reputasi, dan penerimaan orang lain bukanlah milik mutlak kita. Jika kita menggantungkan stabilitas batin pada sesuatu yang bisa hilang, kita hidup dalam kecemasan permanen. Manipulator sangat peka terhadap rasa takut kehilangan. Mereka tahu bahwa ancaman menjauh, mengabaikan, atau memutus hubungan bisa membuat Anda kembali tunduk.
Mereka menggunakan jarak sebagai alat kontrol. Ketika Anda takut kehilangan, Anda akan berkompromi melampaui batas. Anda akan membiarkan hal-hal yang sebenarnya tidak dapat diterima. Dan disitulah lingkaran manipulasi terus berputar. Namun stoikisme mengajarkan prinsip yang membebaskan. Lebih baik kehilangan hubungan yang tidak sehat daripada kehilangan martabat diri. Seneca pernah menulis bahwa kebebasan sejati tidak mungkin dimiliki oleh seseorang yang masih diperbudak oleh ketakutan. Ketakutan akan kehilangan membuat Anda tidak berani berdiri tegak. Pertanyaannya sederhana, namun mendalam. Apakah hubungan yang Anda pertahankan benar-benar memberi nilai, atau hanya memberi rasa takut untuk melepaskan? Orang yang tidak menghargai Anda biasanya menunjukkan tanda-tanda yang konsisten. Mengabaikan batas Anda, hanya hadir saat membutuhkan sesuatu, menggunakan rasa bersalah untuk mengontrol, meremehkan kontribusi Anda. Jika pola ini terus berulang, maka yang dipertahankan bukan hubungan sehat, melainkan kebiasaan ketergantungan. Marcus Aurelius dalam refleksinya sering mengingatkan bahwa hidup terlalu singkat untuk mengikatkan diri pada orang-orang yang tidak hidup sesuai nilai kebajikan. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas meskipun harus berdiri sendiri. Takut kehilangan seringkali lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri. Ketika akhirnya Anda benar-benar melepaskan, Anda mungkin merasakan kesedihan sementara. Namun setelahnya, ada ruang yang lebih luas untuk pertumbuhan. Naif adalah mempertahankan siapapun hanya karena takut kesepian. Cerdas adalah memilih kualitas hubungan daripada kuantitas. Stoikisme tidak mendorong isolasi, ia mendorong selektivitas yang rasional. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai, bukan ketergantungan sepihak. Ada satu perubahan mental yang sangat penting. Gantilah pola pikir dari "saya tidak boleh kehilangan dia" menjadi "jika ia pergi karena saya menetapkan batas, berarti ia tidak pernah menghargai saya sejak awal." Ketika Anda siap kehilangan orang yang tidak menghargai Anda menghapus senjata terbesar dari tangan manipulator. Karena mereka tidak lagi bisa mengancam dengan kepergian. Kebebasan batin muncul ketika Anda sadar bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh siapa yang memilih tinggal atau pergi. Dan paradoksnya, ketika Anda tidak lagi takut kehilangan, justru Anda lebih dihormati. Orang merasakan stabilitas dalam diri Anda. Mereka tahu Anda tidak bisa ditekan dengan ancaman sosial. Anda tidak bertahan karena takut, tetapi karena memilih. Itulah posisi yang kuat. Karena seseorang yang memilih untuk tinggal jauh lebih kuat daripada seseorang yang bertahan karena takut ditinggalkan. Dan di titik ini, Anda tidak lagi mudah dipermainkan. Anda berdiri bukan di atas ketergantungan, tetapi di atas prinsip. Cara ke-9. Latih ketahanan mental terhadap kritik dan fitnah. Salah satu senjata paling efektif untuk mempermainkan seseorang adalah menyerang reputasinya. Kritik, gosip, tuduhan, bahkan fitnah dapat menjadi alat untuk mengguncangkan stabilitas emosional seseorang. Dan ketika stabilitas itu runtuh, kendali berpindah tangan. Orang yang terlalu sensitif terhadap kritik akan mudah diprovokasi. Ia merasa harus membela diri di setiap kesempatan. Ia ingin meluruskan semua kesalahpahaman. Ia ingin semua orang memahami versinya. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Epictetus menegaskan bahwa jika seseorang berbicara buruk tentang kita, ada dua kemungkinan. Ia benar atau ia salah. Jika ia benar, maka kita perlu memperbaiki diri. Jika ia salah, maka kita tidak perlu terganggu oleh ketidaktahuan orang lain. Sederhana, rasional, namun sulit dipraktikkan tanpa latihan batin. Manipulator sering menggunakan kritik sebagai alat tekanan. Mereka tahu bahwa reputasi adalah hal sensitif bagi banyak orang. Dengan sedikit sindiran atau tuduhan, mereka bisa memancing reaksi emosional yang berlebihan. Begitu Anda bereaksi defensif secara emosional, posisi Anda melemah.
Seneca pernah menulis bahwa orang yang takut pada hinaan akan selalu menjadi budak opini publik. Selama Anda membutuhkan citra yang sempurna, Anda akan terus gelisah menghadapi komentar negatif. Ketahanan mental terhadap kritik berarti memisahkan identitas dari opini. Anda bukanlah apa yang orang katakan tentang Anda. Anda adalah apa yang Anda lakukan secara konsisten. Marcus Aurelius dalam Meditations sering mengingatkan dirinya bahwa banyak orang berbicara berdasarkan persepsi terbatas. Ia memilih fokus pada tugas moralnya, bukan pada rumor. Ada 3 lapisan dalam menghadapi kritik secara stoik. Pertama, evaluasi secara objektif. Apakah kritik ini memiliki dasar? Jika iya, gunakan sebagai bahan perbaikan. Kritik yang benar adalah hadiah tersembunyi. Kedua, abaikan jika tidak berdasar. Tidak semua opini layak mendapatkan energi Anda. Banyak tuduhan lahir dari kecemburuan, kesalahpahaman, atau ketidaktahuan. Ketiga, jaga konsistensi tindakan. Reputasi jangka panjang dibangun oleh konsistensi, bukan oleh klarifikasi sesaat. Orang yang tidak tahan kritik cenderung melakukan 2 kesalahan, membela diri berlebihan atau menyerang balik secara emosional. Keduanya memperpanjang konflik. Sebaliknya, orang yang tahan kritik memilih respons terukur. Ia tidak merasa perlu menjelaskan diri kepada semua orang. Ia tahu bahwa karakter sejati terlihat dalam jangka panjang. Fitnah memang menyakitkan. Namun jika Anda membiarkan fitnah mengubah perilaku rasional Anda, maka pelaku berhasil. Naif adalah ketika Anda mengira semua orang akan memahami niat baik Anda. Cerdas adalah ketika Anda sadar bahwa sebagian orang akan salah paham dan itu tidak menggoyahkan integritas Anda. Ada kekuatan besar dalam ketenangan saat diserang. Ketika seseorang mencoba menjatuhkan reputasi Anda, dan Anda tetap stabil, orang lain akan melihat perbedaan kualitas karakter. Ketenangan dalam badai menciptakan kredibilitas. Stoikisme tidak meminta Anda untuk pasif terhadap ketidakadilan. Jika reputasi Anda diserang secara serius dan berdampak nyata, Anda boleh mengambil langkah rasional untuk meluruskan. Namun, lakukan tanpa kemarahan, tanpa dendam, tanpa drama. Karena tujuan Anda bukan membalas, tujuan Anda menjaga integritas. Dan integritas tidak runtuh hanya karena opini. Ketika Anda melatih ketahanan mental terhadap kritik dan fitnah, Anda menutup salah satu celah terbesar manipulasi. Anda tidak lagi takut dijatuhkan. Anda tidak lagi terguncang oleh gosip. Anda tidak lagi hidup dalam kecemasan sosial. Anda berdiri di atas prinsip, bukan persepsi. Dan seseorang yang tidak bisa digoyahkan oleh opini adalah seseorang yang sangat sulit dipermainkan. Cara ke-10. Bangun nilai diri dari dalam, bukan dari pengakuan luar. Akar dari hampir semua manipulasi adalah satu hal, ketergantungan pada validasi eksternal. Selama seseorang merasa berharga hanya ketika dipuji, diterima atau diakui, maka ia sedang menyerahkan pusat kendali hidupnya kepada orang lain. Dan siapapun yang memegang sumber validasi, memegang kekuasaan. Stoikisme memotong ketergantungan ini dari akarnya. Epictetus mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milik kita adalah karakter dan pilihan moral kita. Segala sesuatu di luar itu, reputasi, jabatan, kekayaan, bahkan penerimaan sosial, bersifat eksternal dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Jika nilai diri dibangun di atas sesuatu yang tidak stabil, maka harga diri akan terus goyah. Orang yang menggantungkan nilai dirinya pada pengakuan luar akan mudah tersinggung ketika tidak dipuji, mudah panik ketika diabaikan, mudah tunduk ketika diberi ancaman penolakan. Manipulator memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka memberi pujian ketika membutuhkan Anda, lalu menariknya ketika ingin mengendalikan Anda. Siklus pujian dan penarikan ini menciptakan ketergantungan emosional.
Namun ketika nilai diri Anda berasal dari dalam, permainan itu berhenti bekerja. Seneca menulis bahwa orang bijak puas dengan persetujuan batinnya sendiri. Ia tidak menunggu dunia mengukuhkan nilainya, karena ia sudah mengenal kualitas dirinya. Nilai diri internal dibangun dari 3 hal. Pertama, integritas. Anda tahu bahwa Anda berusaha bertindak benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kedua, konsistensi. Anda memegang prinsip yang sama dalam situasi sulit maupun nyaman. Ketiga, kesadaran diri. Anda mengenal kekuatan dan kelemahan Anda tanpa ilusi. Marcus Aurelius dalam refleksi pribadinya tidak pernah menulis tentang mengejar popularitas. Ia terus-menerus mengingatkan dirinya untuk hidup sesuai kebajikan, bukan sesuai pujian. Ketika nilai diri Anda internal, kritik tidak menghancurkan Anda. Pujian tidak membutakan Anda. Pengabaian tidak meruntuhkan Anda. Anda stabil. Dan stabilitas adalah mimpi buruk bagi manipulator. Bayangkan 2 orang menerima perlakuan yang sama. Yang pertama merasa harus membuktikan diri agar tetap diterima. Yang kedua tahu nilai dirinya tidak berubah hanya karena opini orang lain. Siapa yang lebih mudah ditekan? Orang yang membangun nilai diri dari dalam memiliki kebebasan untuk berkata tidak tanpa takut kehilangan harga diri. Ia tidak merasa kecil hanya karena tidak diakui. Ia tidak merasa besar hanya karena dipuji. Ia netral, seimbang, rasional. Naif adalah ketika Anda mengira pengakuan membuat Anda berharga. Cerdas adalah ketika Anda sadar bahwa pengakuan hanya mencerminkan persepsi, bukan esensi. Latihan stoik yang penting di sini adalah refleksi harian. Tanyakanlah pada diri sendiri, apakah saya bertindak sesuai prinsip hari ini? Apakah saya jujur pada nilai saya sendiri? Apakah saya membiarkan opini orang lain mengendalikan keputusan saya? Dengan refleksi semacam ini, Anda membangun fondasi yang tidak bisa diguncangkan oleh perubahan sosial. Ketika seseorang mencoba mempermainkan Anda dengan iming-iming pujian atau ancaman penolakan, Anda tidak lagi terpengaruh secara berlebihan. Karena pusat nilai Anda tidak berada di tangan mereka. Ia berada dalam diri Anda sendiri. Dan seseorang yang tidak membutuhkan pengakuan untuk merasa utuh adalah seseorang yang hampir mustahil untuk dimanipulasi. Cara ke-11. Pilih lingkungan sosial dengan standar, bukan sekedar kenyamanan. Banyak orang berusaha menjadi kuat secara mental, tetapi lupa satu faktor penting, lingkungan. Mereka membaca buku, berlatih pengendalian diri, berusaha berpikir rasional, namun tetap berada dalam lingkaran sosial yang penuh manipulasi, gosip, kecemburuan, dan ketidakjujuran. Stoikisme tidak hanya berbicara tentang pengendalian diri secara individu, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam memilih pengaruh. Epictetus mengingatkan bahwa kita secara tidak sadar menyerap kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Jika kita terus berada di antara orang yang tidak disiplin, tidak jujur, atau manipulatif, maka cepat atau lambat karakter kita akan tergerus. Lingkaran sosial bukan sekedar tempat berkumpul, ia adalah ekosistem mental. Orang yang naif memilih lingkungan berdasarkan kenyamanan emosional. Orang yang cerdas memilih lingkungan berdasarkan standar nilai. Kenyamanan seringkali menipu. Lingkungan yang nyaman belum tentu sehat. Terkadang Anda merasa diterima bukan karena dihargai, tetapi karena Anda mudah dikendalikan. Manipulator sering mencari target di lingkungan yang permisif terhadap perilaku tidak sehat. Jika budaya kelompok mentoleransi gosip, tekanan sosial, atau permainan kekuasaan, maka manipulasi akan tumbuh subur. Seneca pernah menulis bahwa pergaulan yang buruk merusak karakter baik. Ia menyarankan untuk berhati-hati terhadap siapapun yang dapat mempengaruhi kebiasaan dan pola pikir kita. Pilihlah lingkungan sosial yang menghargai kejujuran, menghormati batas pribadi, tidak menggunakan rasa bersalah sebagai alat kontrol, mendorong pertumbuhan, bukan ketergantungan. Marcus Aurelius dalam refleksinya sering mengingatkan dirinya tentang pentingnya berinteraksi dengan orang-orang yang hidup sesuai kebajikan. Ia memahami bahwa karakter diperkuat oleh komunitas yang tepat.
Lingkaran sosial yang sehat tidak selalu berarti banyak teman. Terkadang kualitas lebih penting daripada kuantitas. Naif adalah mempertahankan pergaulan hanya karena sudah lama bersama. Cerdas adalah berani mengevaluasi apakah lingkungan itu masih sejalan dengan nilai Anda. Ada satu pertanyaan sederhana namun sangat tajam. Apakah saya menjadi versi diri yang lebih baik ketika bersama mereka? Jika jawabannya tidak, maka Anda perlu mempertimbangkan ulang kedekatan itu. Bukan berarti Anda harus memutus hubungan secara dramatis. Stoikisme tidak mendorong konflik yang tidak perlu. Namun, Anda dapat menyesuaikan jarak, kurangi intensitas, batasi keterlibatan emosional. Karena pada akhirnya, siapa yang Anda biarkan dekat akan mempengaruhi siapa Anda menjadi. Orang yang dikelilingi oleh individu manipulatif akan terus berada dalam permainan psikologis. Sebaliknya, orang yang berada di lingkungan sehat akan terbiasa dengan komunikasi terbuka dan batas yang jelas. Lingkungan yang tepat memperkuat ketegasan Anda. Lingkungan yang salah melemahkannya. Dan ingat, manipulator jarang bertahan lama di lingkungan yang penuh standar moral tinggi. Mereka kehilangan ruang untuk bermain. Ketika Anda memilih lingkungan sosial berdasarkan nilai, bukan sekedar kenyamanan, Anda menciptakan perlindungan alami terhadap manipulasi. Karena Anda tidak lagi sendirian dalam menjaga batas. Anda berada di antara orang-orang yang juga menghormatinya. Itulah kekuatan selektivitas. Cara ke-12. Jangan tergoda membalas dengan cara yang sama. Ketika seseorang mempermainkan Anda, memanfaatkan kebaikan Anda, atau mencoba merusak reputasi Anda, dorongan alami yang muncul adalah keinginan untuk membalas. Anda ingin mereka merasakan hal yang sama. Anda ingin membuktikan bahwa Anda juga bisa bermain kotor. Namun disinilah perbedaan antara orang yang sadar dan orang yang masih terjebak dalam permainan. Stoikisme mengajarkan bahwa karakter Anda tidak boleh ditentukan oleh perilaku orang lain. Epictetus menegaskan bahwa orang lain mungkin bisa menyakiti tubuh atau reputasi Anda, tetapi mereka tidak bisa merusak karakter Anda kecuali Anda mengizinkannya. Ketika Anda membalas manipulasi dengan manipulasi, Anda tidak sedang menang, Anda sedang turun ke level yang sama. Manipulator hidup dalam pola reaktif. Mereka mengandalkan emosi, ego, dan balas dendam. Jika Anda ikut bermain dalam pola itu, Anda memperpanjang siklus yang sama. Seneca dalam tulisannya tentang kemarahan menjelaskan bahwa membalas dalam keadaan emosional hanya memperluas kerusakan. Ia menyebut kemarahan sebagai api yang sering membakar pemiliknya sendiri sebelum membakar orang lain. Ada perbedaan besar antara membela diri secara rasional dan membalas secara emosional. Membela diri berarti menetapkan batas dengan tegas, mengambil tindakan profesional jika dirugikan, menjaga jarak dari orang yang tidak sehat. Membalas berarti menyebarkan gosip balasan, menggunakan taktik manipulatif yang sama, mencari cara untuk menjatuhkan pihak lain. Stoikisme tidak melarang tindakan, ia melarang kehilangan kendali moral. Marcus Aurelius dalam refleksinya sering mengingatkan dirinya bahwa ketika seseorang berbuat salah, itu adalah cerminan karakter mereka, bukan kewajiban Anda untuk menjadi sama buruknya. Kekuatan sejati terlihat ketika Anda tidak tergoda untuk menjadi apa yang Anda benci. Naif adalah membiarkan diri terus disakiti tanpa tindakan. Namun tidak kalah naif adalah membalas dengan cara yang merusak integritas Anda sendiri. Cerdas adalah menegakkan keadilan tanpa kehilangan karakter. Ada satu pertanyaan penting yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri ketika dorongan membalas muncul. Apakah tindakan ini selaras dengan nilai yang saya bangun? Jika jawabannya tidak, maka tindakan itu hanya akan merusak fondasi yang sudah Anda susun. Manipulator sering berharap Anda bereaksi berlebihan. Mereka ingin Anda kehilangan kendali agar dapat menunjuk Anda sebagai masalah. Ketika Anda tetap rasional, mereka kehilangan narasi. Menolak membalas bukan berarti Anda lemah. Itu berarti Anda cukup kuat untuk tidak dikendalikan oleh kemarahan. Ada bentuk pembalasan yang lebih elegan dan lebih kuat, yaitu meningkatkan kualitas diri Anda.
Ketika Anda berkembang, memperluas kapasitas, dan memperkuat reputasi melalui konsistensi, Anda secara alami meninggalkan permainan kecil di belakang. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu dan karakter adalah sekutu kebenaran. Orang yang konsisten dalam integritas akan bertahan lebih lama daripada orang yang hidup dari taktik manipulatif. Anda tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk berdiri tegak. Dan ketika Anda menolak membalas dengan cara yang sama, Anda sedang mengakhiri siklus manipulasi, bukan memperpanjangnya. Itulah kedewasaan. Cara ke-13. Jadilah pribadi yang sulit diprediksi, namun konsisten dalam prinsip. Manipulator bertahan hidup dari pola. Mereka membaca kebiasaan Anda, memetakan respons emosional Anda, lalu menggunakannya sebagai pintu masuk untuk mengendalikan situasi. Jika Anda mudah ditebak secara emosional, mudah tersinggung, mudah merasa bersalah, mudah luluh, maka Anda menjadi sasaran yang empuk. Namun, Stoikisme mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Stabilitas batin bukan berarti kaku. Anda harus konsisten dalam prinsip, tetapi fleksibel dalam strategi. Epictetus menekankan bahwa kebebasan sejati berasal dari penguasaan diri. Orang yang menguasai dirinya tidak bereaksi otomatis terhadap provokasi. Ia memilih responsnya. Ia tidak terpancing, tidak tergesa-gesa, tidak mudah dibaca. Konsisten dalam prinsip berarti Anda menjunjung kejujuran, Anda menjaga batas pribadi, Anda menghormati diri sendiri, Anda tidak mengorbankan nilai demi penerimaan. Namun sulit diprediksi berarti Anda tidak selalu menjawab dengan pola yang sama. Anda tidak menunjukkan seluruh strategi Anda. Anda tidak membocorkan setiap rencana dan emosi Anda kepada semua orang. Manipulator menyukai orang yang sepenuhnya terbuka tanpa filter. Bukan karena mereka menghargai keterbukaan, tetapi karena informasi adalah alat kontrol. Seneca pernah mengingatkan bahwa kebijaksanaan mencakup kemampuan untuk memilih kapan berbicara dan kapan diam. Tidak semua kebenaran harus diumumkan. Tidak semua perasaan harus diungkapkan. Diam yang terkontrol seringkali lebih kuat daripada penjelasan panjang. Marcus Aurelius dalam refleksinya menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus stabil dalam nilai, namun tidak terikat pada satu cara bertindak. Situasi berubah, manusia berubah, dan strategi pun perlu menyesuaikan diri, tanpa mengkhianati prinsip dasar. Disinilah kedewasaan Stoik terlihat. Orang yang naif konsisten dalam reaksi. Orang yang cerdas konsisten dalam nilai. Reaksi yang konsisten mudah dipelajari dan dimanfaatkan. Nilai yang konsisten menciptakan batas yang jelas dan dihormati. Ketika seseorang mencoba memancing Anda dengan provokasi yang biasa berhasil, dan Anda merespons dengan ketenangan tak terduga, permainan mereka runtuh. Ketika seseorang mencoba menekan Anda melalui rasa bersalah, dan Anda menjawab dengan ketegasan yang tenang, pola lama mereka gagal. Ketika seseorang berharap Anda akan marah, tetapi Anda memilih diam dan mengambil jarak, mereka kehilangan kendali. Menjadi sulit diprediksi bukan berarti manipulatif. Itu berarti Anda tidak membiarkan orang lain memegang peta emosi Anda. Ada satu latihan sederhana namun kuat. Tunda respons. Tidak semua pesan harus dijawab saat itu juga. Tidak semua kritik harus dibalas saat emosi masih hangat. Tidak semua konflik perlu diselesaikan dalam satu percakapan. Jeda memberi Anda kendali. Semakin Anda mampu menciptakan ruang antara stimulus dan respons, semakin sulit orang lain mempermainkan Anda. Namun ingat, fleksibilitas tanpa prinsip akan berubah menjadi oportunisme. Prinsip tanpa fleksibilitas akan berubah menjadi kekakuan. Stoikisme mengajarkan keseimbangan. Anda tahu siapa diri Anda. Anda tahu nilai apa yang tidak bisa ditawar, namun Anda juga tahu bahwa cara menyampaikannya bisa berbeda sesuai konteks. Ketika Anda mencapai tahap ini, Anda bukan lagi orang yang mudah dimanipulasi. Anda bukan lagi pribadi yang bereaksi secara otomatis. Anda menjadi individu yang sadar, terarah, dan stabil. Dan pada akhirnya, berhenti dipermainkan bukan tentang mengalahkan orang lain. Ini tentang menguasai diri sendiri. Memilih lingkungan dengan bijak, menetapkan batas tanpa rasa bersalah, bertindak berdasarkan nilai, bukan emosi sesaat.
Itulah esensi menjadi cerdas tanpa naif menurut Stoikisme. Dan ketika Anda hidup seperti itu, orang yang berniat mempermainkan akan menyadari satu hal penting. Anda bukan lagi bagian dari permainan mereka. Kita telah menelusuri 13 prinsip yang bukan sekadar strategi sosial, melainkan latihan pembentukan karakter. Cerdas tanpa naif bukan tentang menjadi dingin, sinis, atau penuh kecurigaan. Ini adalah tentang membangun kekuatan batin yang stabil, sehingga Anda tidak mudah digoyahkan oleh manipulasi, tekanan emosional, atau permainan psikologis. Stoikisme sejak awal memang tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari orang sulit, namun ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kemampuan untuk tetap teguh di tengah ketidakadilan. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas respons kita. Prinsip ini menjadi fondasi seluruh pembahasan kita. Selama Anda menggantungkan ketenangan pada perilaku orang lain, Anda akan selalu berada dalam posisi rentan. Namun ketika Anda memusatkan kendali pada diri sendiri, Anda tidak lagi mudah dipermainkan. Dari mengenali manipulasi tanpa reaksi berlebihan, mengendalikan emosi, membangun harga diri, menetapkan batas, hingga memilih lingkungan dengan standar yang jelas, semuanya bermuara pada satu hal, kedaulatan diri. Seneca mengingatkan bahwa karakter dibangun melalui kebiasaan kecil yang konsisten. Artinya, menjadi pribadi yang tidak naif bukanlah hasil dari satu keputusan besar, melainkan dari latihan harian. Menahan diri sebelum bereaksi, berpikir sebelum berbicara, dan mengevaluasi sebelum percaya sepenuhnya. Kita juga belajar bahwa ketegasan bukanlah kekerasan, jarak bukanlah kebencian, diam bukanlah kelemahan. Dalam banyak situasi, respons paling kuat adalah yang paling tenang. Marcus Aurelius, seorang pemimpin yang hidup di tengah konflik politik dan pengkhianatan, tetap menekankan pentingnya integritas pribadi. Ia tidak mengajarkan balas dendam, tetapi pengendalian diri. Ia tidak menekankan kemenangan atas orang lain, tetapi kemenangan atas kelemahan batin sendiri. Inilah inti dari seluruh perjalanan kita dalam video ini. Berhenti dipermainkan bukan berarti Anda harus menjadi keras atau penuh kecurigaan. Itu berarti Anda menjadi sadar akan pola, sadar akan nilai diri, sadar akan batas yang harus dijaga, dan yang terpenting, sadar bahwa harga diri tidak boleh ditukar dengan penerimaan. Ketika Anda konsisten dalam prinsip namun fleksibel dalam strategi, Anda menjadi pribadi yang tidak mudah dibaca, namun tetap dapat dipercaya. Anda tidak lagi bereaksi secara otomatis, Anda memilih, dan di sanalah letak kebebasan sejati. Ingatlah orang manipulatif hidup dari reaksi. Mereka mencari celah dalam emosi, rasa bersalah, dan kebutuhan akan pengakuan. Ketika Anda tidak lagi memberikan reaksi yang mereka harapkan, permainan berhenti. Namun, semua ini bukan tentang mengalahkan mereka. Ini tentang menaikkan standar hidup Anda. Jika ada satu kalimat yang bisa merangkum seluruh pembahasan kita, maka ini adalah kendalikan diri Anda, dan Anda tidak akan pernah dikendalikan oleh orang lain. Perjalanan menjadi cerdas tanpa naif adalah proses panjang. Ia menuntut disiplin, refleksi, dan keberanian untuk berbeda. Namun hasilnya sepadan, ketenangan, martabat, dan kebebasan batin. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini hingga akhir. Jika prinsip-prinsip stoik ini memberi Anda perspektif baru, jadikan ia bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai latihan harian. Karena filsafat bukan untuk dikagumi, ia untuk dijalani. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya bersama Stoics 88. Tetap tenang, tetap rasional, dan tetap berdaulat atas diri Anda sendiri.